Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membuka video ini, menyaksikan video ini untuk belajar kembali hari ini. Oke, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan konfigurasi dasar dari Cisco Packet Tracer yang mungkin kemarin kita jadikan ujian praktik ya untuk TJKT 1 dan 2 gitu ataupun kita juga, sempat buat ya, kalau yang TJKT kan sudah terbiasa mungkinnya dengan Cisco pakai tracer dan mengenal untuk DHCP server. Kasih DHCP server untuk perangkat itu bagaimana gitu ya. Jadi kita bisa kasih IP ke suatu perangkat itu secara manual atau statik maupun secara dinamis. Kalau dinamis kita pakainya DHCP gitu. Oke. Nah, pertama di sini kita mau perkenalan dulu ya. Di sini ada network device, ada end device, component, connection, dan yang lain. Biasanya Ibu cuma pakai network device, end device, sama connection. Nah, di sini kalau network device itu yang berhubungan sama network atau jaringan. Contohnya ada router, switch, wireless device, dan lain-lain. Kita biasanya pakai tiga ini ya. Oke, kemudian di end device itu berarti berhubungan sama si user-nya. Contohnya ada PC, laptop, dan lain-lain. Ya, kebanyakan dan lain-lain mulu. Atau perangkat yang ada di rumah, contohnya ya, seperti ini. Gitu. Nah, correction ini berarti jenis kabel yang akan kita pakai. Contohnya, kalau misalnya kalian bingung mau pakai apa, bisa pakai yang automatically. Ini konsol itu kalau secara real, kalian mau kalian punya perangkat baru switch. Kalian mau konfigurasi awal gitu ya. Biar si switch-nya ini bisa dipakai. Nah, atau kalian mau reset. Biasanya kalian pakai portnya itu adalah port konsol, lewat konsol. Jadinya pakai kabel konsol. Gitu. Nah, di sini ada copper straight through, terus copper crossover. Sedangkan kalau yang penasaran ini fungsinya buat apa, bisa dikulik dicari tahu. Biasanya kita coba pakai copper straight through sama copper crossover gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa tombol yang bisa kalian pakai. Contohnya mau nambahin note, mau seleksi area, mau hapus gitu ya. Mau kirim pesan, ini ada dalam kurungnya juga ini adalah shortcut-nya gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi hari ini pertama-tama kita butuh topologinya. Kita mau mensimulasikan 3 jaringan ya. Kita pakai router yang empty ya, PTMT ke network device, ke routers, terus ke PTMT. Taruh di sini, kemudian kita kasih switch 1, 2, 3. 1, 2, oh satu lagi Ibu maunya access point deh. Kalau access point itu kan berarti dia wireless ya, berarti kita pakai yang wireless device di APPT. Nah, oke. Kemudian ke end device, PC, 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 misalnya pakai laptop, misalnya pakai laptop lagi, bisa pakai tablet ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya gini kita pakai automatic. Nah, kalau automatic itu dia nggak bisa milih. Oh iya, lupa, belum dikasih modul karena dia empty ya, empty artinya kosong. Klik dulu routernya, kemudian kalian masuk ke menu physical. Di physical ini di bagian atasnya di sini ada tombol on off ya. Tombol power matikan dulu. Terus modulsnya nih ada yang CFE,
klik dulu CFE-nya atau bisa langsung CFE drag and drop ke sini. Atau setelah diklik gambarnya yang di drag and drop ke sini. Kita butuh 3 jaringan, berarti 3. Terus di on kan lagi. Terus setelah itu, setelah itu barulah misalnya kita pakai yang automatic dari sini ke sini. Nah, ini dia langsung kasih interface-nya kita nggak bisa milih. Soalnya kalau kayak gini, kita pilih. Ya, kelebihannya adalah kita nggak usah menentukan ya itu tadi apa jenis kabelnya tuh apa harusnya. Kadang kan kalau kita eh, pilih sendiri manual, ternyata itu salah kabelnya, konfigurasinya nggak jalan. Penghubungannya tanda-tandanya dia masih merah, nggak hijau-hijau kayak gitu. Oke. Kemudian kita pakai straight lagi buat apa? Buat menghubungkan device yang berbeda. Ya, mau kenapa itu router ke siapa namanya ke access point kok pakai cross kan beda ya. Kalau secara nama beda, tapi secara fungsi itu bisa difungsikan jadi sama. Gitu. Eh, Dianggapnya kalau di Cisco itu sejenis gitu loh. Ya, kemudian kita ke ini laptopnya kan ibu maunya terhubung ke si access point. Berarti dia harus punya modul yang bisa koneksi wireless. Nah, kita klik dulu laptopnya. Kemudian, nah di sini tombol power buat laptop ya. Di physical, tombol powernya, klik. Terus WPC300N. Oh ya, kita buang dulu yang Ethernet nih. Ethernetnya buang ke kiri. WPC300N-nya kita drag and drop ke sini dan nyalakan lagi. Tunggu 1, 2, 3. Ting, gitu ya. Oke. Setelah itu, oke biasanya kan ibu kasih note ya. Jadi note itu tuh nggak wajib. Hanya agar kita tidak pusing gitu. Apalagi kalau misalnya kalian dikasih soal terus ini apa ya? Ini maksudnya apa ya? IP ini tuh buat apa ya? Kok IP gateway-nya segini? Kok IP network-nya segini? Nah, yang sering jadi pertanyaan kan hal-hal tersebut ya. Jadi, fungsinya buat dikasih note tuh ya itu. Biar kalian lebih paham. Ini tuh apa? Fungsinya apa? Ini biar apa? Di sebelah sini tandanya dia IP yang apa? IP network kah? IP gateway kah? IP address-nya kah? Oke, nah kemarin itu ada 3 tipe ya untuk ngasih IP ke masing-masing perangkat di bawah ini. Oke, Ibu mau tulis dulu mungkin networknya masing-masing. Di sini mau 201.1.1.0/24. Yang ini mau 201.1.1.1/24. Nah, yang ini kok slash sih? Ntar bingung kalian. Nah, ini punya si FA 00 ya, yang taruh di atasnya. Terus yang ini tuh apa? Ini adalah IP networknya. Biasanya IP network itu kalau ibu bisa suka diakhiri dengan titik nol. Bagi yang masih bingung berarti harus dikulik lebih dalam lagi tentang subnettingnya. Oke. Terus yang ini mau dikasih 202.2.2.0 slash misalnya 25. Biar agak beda ya. Nah, yang ini FA10-nya Ibu mau kasih 202.22.1. Nah, ini ketutupan. Oke. Terus di
sini yang FH20-nya. Ibu mau kasih, oh di sini IP networknya dulu. Yang sebelah kanan ini networknya adalah 203.3.3.0/26 biar beda. Oke, terus yang ini 203.3.3.1. Nah, yang sebelah sini Ibu mau konfigurasinya statis. Yang sebelah sini mau konfigurasi DHCP server dengan nama poolnya itu adalah mini1. Nah, misalnya yang ini berarti konfigurasi DHCP server, nama poolnya mini2, tapi IP dimulai dari 203.3.3.17. Tiga, dua, 23. Ih, 23. Nah, kayak ya. Kemudian, kalau yang statik berarti kita kasih IP manual. Ini kita ngacak aja ya. Ibu pengennya di sini 201. 201.1.1.11 misalnya. Nah, yang ini Ibu maunya 201.1.1.21 ya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita harus bisa membedakan dulu mana IP address, mana gateway, mana network ya. Jadi kalau 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 nah jadi kalau kita mau konfigurasi yang sebelah sini ya, itu dia akan lewat mana? Oh, akan lewat sini. Nah, berarti IP gateway-nya yang mana? IP gateway-nya adalah 201.1.1.1 yang dekat ke router ya, yang menghubungkan jaringan dengan router. Gitu. Berarti di FA 00. FA00 nanti dapat berapa? Kita di sini sudah cantumkan IP-nya adalah 201.1.1.1. IP gateway itu adalah gateway. Berarti jalur keluarnya lewat mana? Ini anggaplah gitu ya. Ini rumahnya Ibu, ini rumahmu, ini rumahnya KM misalnya gitu ya. Nah, kalian kalau misalnya kalau mau keluar rumah kan ada pintunya masing-masing ya. Anggaplah router ini adalah dunia luarnya gitu. Nah, dari rumah kalian nih, kalian menuju ke pintu. Nah, pintunya ini yang mana? Kalau ibu berarti lewat 201.1.1.1. Kalau misalnya kamu berarti lewat 202.221. Kalau KMmu berarti lewat 203.331. Begitu. Ya. Aku akan. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau IP network yang mana? IP network itu yang tadi ya, Ibu sudah sebutkan nih. Sudah di cirian ini mah ya, network. Ah, eta. Fungsinya ada /25/24 dan 26 itu buat apa? Itu buat prefix, betul ya. Jangan lupa kalau prefix dari 24 berarti gimana? Kalau 24 itu berarti dia kan, ingat kelipatannya 8 itu apa? 8, 16, 24, kemudian 32. Berarti kalau 24 berarti 111, 111, terus 111, terus sisanya 0. Berarti dia akan jadi 255, 255, 255, 0. Kan gitu ya? Nggak bisa diperbesar gitu. Ya.
Nah, pokoknya dicobain dibikin ya teman-teman. Coba di-review kembali kalau prefix 24 itu berapa? 255 subnet pasnya 255 255 0. Kalau prefixnya 25 255 255 255 128. Kalau prefixnya 26 255 255 255 detik 192 gitu ya. Oke. Nah, kita geser dulu. Oke. Oh. Terus gak sih? Hey, jadi hmm, oke, nah pertama-tama kita harus membiarkan dulu si router ini kenalan dengan si masing-masing fast ethernetnya ya. Kalau yang TKJ itu biasanya dia mulainya lewat CLI. Kita coba lewat CLI ya. Pertama, kalau kalian ketemu pertanyaan yang ini, silahkan ketik no, kemudian enter. Oke, Ibu perbesar dulu. Oke. Nah, terus di sini kalian enter lagi. Nah, terus di sini ketikan enable. Terus masuk ke mode konfigurasi global. Configure terminal. Enter. Kalau sudah masuk di sini, apa yang mau kalian kasih? Pertama kalian mau kasih IP address buat si FA0. Caranya berarti interface FA 0 per 0, enter. Sudah masuk ke config if, berarti sudah masuk ke interface FA00-nya. Kalian mau ngasih apa? Ngasih IP address gitu ya. Berapa? Tadi 201.1.1.1. Subnet masknya berapa? Subnet masknya itu di sini networknya prefixnya 24. Berarti subnet masknya 255 255 255 0. Enter. Terus no shutdown gitu. Nah, oke. Terus enter lagi, terus exit dulu. Nah, atau bisa lewat config ya. Kalau di lewat config, nah ini kita cek dulu nih. FA00 di sini sudah berubah ya. 201.111.255.0 dan port statusnya on. Kita pakai lewat config. Klik fast ethernet-nya. Isinya berapa nih yang FA10? FA10 berapa? 202, 22, 1. Prefixnya berapa? Oh, prefixnya itu 25. Oh, tadi 25 berapa? 25 adalah 128 ya ujungnya. Oke. 202.22.1. Di sininya 128. Jangan lupa di centang port statusnya. Terus fast ethernet 20. Dia mintanya berapa? Dia mintanya 203.331. 203.331. Subnet masknya berapa? Subnet masknya itu prefixnya kan 26. Berarti 255, 255, 255, 192. Mengapa yang lain? Jangan lupa di checklist on pada port status. Oke. Kalau sudah, kita cek dulu. Nah, sekarang sudah berwarna hijau semua. Pertama dari kiri ya. Dari kiri dia konfigurasinya statis. Berarti klik aja isi yang mau dikonfigurasi statis. Terus ke desktop. Terus ke IP configuration. PD-nya yang statik. Diisi IP address-nya, IPv address-nya, IPv4 address-nya yang ini ya. 201.111. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya berapa? Dia lewat 201.111.1 ya, betul.
Kalau yang masih bingung, gateway-nya dari mana, silakan diputar kembali dari awal ke desktop lagi buat PC yang kanan. Yang kedua, ke IP configuration. Dia mau kasih berapa? 201.1121. Subnet masknya sama 201.1.1.1. Oke deh. Nah, sekarang dia udah punya nih fast Ethernet 0, IP-nya ada, gateway-nya ada. Oke, aman. Kemudian yang tengah kita kasih konfigurasi di HCP. Oke, kita klik routernya ya. Kalau di HCP di router, klik router terus klik CLI. Nah, di CLI sini diklik dulu terus enter. Di sini keluar dulu, exit. Nah, di sini kalian ketikkan service di HCP. Terus IP di HCP pool. Nama poolnya apa? Ibu mau nama poolnya pilih 1. Terus kalian apa tuh namanya? Network. Ketika network. Terus IP networknya berapa? IP networknya yang tengah 202.2.2.0 ya. Slash 25 berarti astagfirullahaladzim. Titik 0. Spasi subnet masknya berapa? 255.255.255.128 karena dia slash 25 ya. Kemudian default router gateway-nya berapa? Gateway-nya itu 202.221 ya. Yang ini yang dekat ke FA10. 202.2.2.1. Terus di exit aja. Nah, setelah kayak gini, coba kita perkecil dulu. Oke, coba klik dulu yang PC ketiga nih yang udah dikonfigurasi ya. Dari static kita pindah ke DHCP. Nah, di sini DHCP request successful. 102.2.2.2. Oke, kita pilih yang laptop. Yang laptop juga IP configuration pindah ke DHCP. Yap, jadi 202.223 dengan gateway-nya tadi yang udah kita konfigurasi 202.221. Oke. Kita bisa lakukan hal yang sama ya untuk jaringan yang paling kanan. Oke, kalau sudah di sini di enter lagi. Kemudian ngapain lagi? Sama step-nya. Service DHCP. IP DHCP pool. Nah, untuk yang paling kanan Ibu mintanya apa? Ibu minta adalah WNI 2. Oke. WNI 2. Networknya berarti berapa? IP networknya berapa nih? 203.330 berarti 255.255.255.192. Oke, back. 203.330 255.255.255.192. Terus biasa default router. Berarti berapa gateway-nya? Gateway-nya berarti yang 203.331. 203.331. Ntar lagi. Oke. Exit dulu. Nah, di sini ada permintaan tambahan apa nih? Dia pengen mulainya dari 203.333. Oke. Sebelumnya di sini kalian udah pakai IP 203.3 titik berapa aja? Ada yang pertama network. Network udah dipakai titik 0. Terus gateway udah dipakai titik 1. Berarti yang belum dipakai 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, ingat. Yang udah dipakai berarti harus tetap dipakai. Yang belum dipakai, nah
kita konfigurasikan sesuai sama yang diminta. Berarti kan yang lowong itu kan masih tersedia tersedia dari dua. Tapi ibu nggak butuh dua, nggak butuh dua, tiga, empat, lima, bla 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 sampai 20, 21, 22 gitu ya. Karena ibu mau langsung lompat ke 23, berarti IP berapa yang dibuang? 203.3.3.2 karena 01 udah dipakai. Berarti dari 2 yang kita buang dari 2 sampai dengan 22. Oke. Dari 2 sampai dengan 22. Berarti di sini kita akan kecualikan IP DHCP, IP yang akan diberikan konfigurasi DHCP pada router ini akan dikecualikan, exclude alamatnya. Dari berapa? 203.3.2 sampai dengan 203.3.3. Tuh. Oke. Oke, nah udah deh sampai sini. Coba dari sini dari statik ke DHCP. Oke nya. Oke aman ya. Dia dari 23 harus di reset dulu ya teman-teman. Ini tuh kalau masih belum keganti ke desktop lagi IP configuration ke statik dulu. Jadi 24 gitu deh. Selesai sampai di sini. Oke. Kalau begitu ibu tutup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat